Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan kami juga masih menggunakan untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Pak Didit, sebelum melihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan, saham yang menjadi penopang ini harga saham gabungan hari ini dari teknologi ada Goto, Pak. Ini juga cukup menarik karena di pekan sebelumnya mengalami auto reject bawah. Dan kebetulan juga ada pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami yang juga menanyakan saham Goto ini. Saya akan coba cek. Dari Bapak Joni di Jakarta ini menanyakan saham Goto hari ini bangkit dari 104, minta view-nya bisa cicil di harga berapa, kemudian juga support dan resistennya Pak Didit. Oke, baik. Kalau kita lihat pergerakan harga Goto hari ini menguat cukup lumayan ya, karena kemarin itu sempat terkoreksi ARB begitu ya, dan pergerakan hari ini juga disertai dengan munculnya volume pembelian namun masih tertahan oleh klaster MA20 dan 60. Menarik apabila kita lihat dari sisi stokastik yang nampaknya ini berpeluang untuk terjadinya golden cross sehingga akan melanjutkan penguatan Goto. Dan akan lebih menarik lagi apabila nanti Goto mampu break dari level resistennya di 113 dengan level supportnya nanti dapat dicermati yang berada di angka 98. Selama tidak break dari 98 sebagai supportnya, maka kami perkirakan Goto berpeluang untuk menguji 113, kemudian nanti untuk menguji ke rentang area 116 sampai 120 terlebih dahulu. Dan mungkin untuk cicil beli nanti bisa dilakukan di area 105 sampai ke 108 terlebih dahulu gitu, Mas. Baik, untuk menembus kembali di 120-an dan bertahan di atas level tersebut, Pak Didit, sebenarnya resisten berapa yang harus ditembus dan juga harus dipertahankan oleh Goto? Oke, kalau itu nanti kita bisa melihatnya nanti di level 113 untuk terdekatnya. Kemudian apabila break dari 113, maka Goto harus mampu bertahan paling tidak di atas levelnya 115 terlebih dahulu, begitu. Baik, Pak Didit, ini Goto sudah mengalami koreksi yang cukup dalam, Pak. Namun dalam beberapa perdagangan terakhir, Goto tampaknya lebih cenderung ke arah trading. Apakah Anda melihat di mana para investor ini mencoba untuk membalikkan kerugian mereka dengan koreksi dalam untuk Goto dengan melakukan posisi trading, Pak? Kalau kita lihat pergerakan saham Goto ini masih cukup sulit. Paling tidak ke level harga IPO yang sudah tercatat di beberapa waktu lalu. Oke, betul. Kalau kita lihat semenjak dari bulan Desember 2022 hingga perdagangannya di hari ini, pergerakan Goto secara mingguan ini masih cenderung untuk melandai ya, atau cukup sideways. Karena kalau kita lihat pergerakannya pun belum mampu break dari levelnya di 132 sampai 140. Dengan demikian nanti para pelaku pasar juga harus mencermati rentang area 120 dan apabila tertembus nanti dapat dicermati 132 dan 140 sebagai dua area resist lainnya. Apabila nanti mampu break dari kedua area tersebut, maka Goto kami perkirakan bisa menguji di 160 sampai 166. Melihat hal ini, kami perkirakan di level 81 sebagai area lows kemarin, Goto termasuk lebih cenderung murah ya dibandingkan dengan harga IPO-nya begitu. Baik, jawaban untuk Goto, Bapak Joni dari Jakarta, di mana Goto hari ini ikut menjadi penopang indeks harga saham gabungan, sehingga koreksi yang terjadi tidak terlalu dalam. Pak Didit, kita akan coba hold terlebih dahulu. Saya akan coba sampaikan saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan, dan mungkin saja bisa menjadi referensi bagi para pemirsa ADX Channel, bagi para investor dan juga trader di pasar modal Indonesia. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, pemirsa, 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Di antaranya adalah tampaknya berasal dari beberapa sektor yang berbeda. Dari transportasi ada Bird, direkomendasikan buy on weakness, support yang bisa diperhatikan di 1755 hingga 1835. Kemudian juga ada INKP, buy on weakness, supportnya di 7000 hingga 7450. ISAT, infrastruktur telekomunikasi, supportnya di 7.600 hingga 8.150. Sementara untuk ASA lebih ke arah spekulatif buy, pemirsa. Supportnya di 1.065 hingga resistennya di 1.200. 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia dan juga pemirsa IDX Channel. Pak Didit, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan, kita ke Bird terlebih dahulu, Pak Didit, di penutupan sesi kedua ditutup flat di 1.800. Tapi dalam beberapa perdagangan bulan terakhir, Bird sudah mengalami kenaikan yang cukup
signifikan ini karena sebelumnya sempat di perdagangan Januari masih bergerak di harga 1.300-an, Pak. Betul. Kalau kita lihat memang perdagangan BERT hari ini cenderung untuk melemah ya, meskipun kalau kita lihat ini melemah 10 poin kalau nggak salah 5 poin. Dan kalau kami melihat ini pelemahan ini juga masih tertahan oleh area MA20-nya meskipun disertai dengan munculnya volume penjualan. Sisi positifnya kita lihat dari stokastik yang masih bergerak di area netral. Jadi selama nanti BERT masih mampu bertahan di atas supportnya di 17.55, maka ada kemungkinan atau peluang BERT untuk menguji kembali area resisten di 18.35, dan apabila break dari area tersebut, maka nampaknya BERT berpeluang untuk menuju ke 1.900 begitu. 1.900 ini dalam jangka waktu sampai kapan, Pak? Apakah seminggu atau 2 minggu ke depan atau lebih ke arah 1 bulan? Ini lebih ke arah bulanan ya, kalau untuk ke 1.900-nya, jangka menengah. Oke, dari BERT kita beralih ke saham pilihan kedua, ada Indahkia Pal MP per TBK atau dengan kode saham INKP. Hari ini ditutup di 7.325, menguat di 0,69% dan tadi sempat menyentuh ke level tertingginya di 7.400. Pertimbangan terutama dari sisi teknikal, Pak Didit, sehingga INKP masuk ke dalam saham pilihan Anda. Oke, kalau kita lihat untuk pergerakan INKP, ini sebenarnya penguatannya juga tutupannya ya, ini masih tertahan oleh MA20-nya. Jadi selama belum break dari area 7.000 sebagai area supportnya, ini INKP nampaknya masih berpeluang menguat terdekatnya untuk menguji ke area MA60, yakni di area 7.450-an seperti itu ya. Dan kalau kita lihat untuk pergerakannya apabila nanti break dari 7.450, nampaknya area resist berikutnya di 7.750 sampai ke area 7.950 dapat digunakan menjadi area target berikutnya. Karena MACD-nya ini masih berada di area positif dan nampaknya masih berpeluang untuk melanjutkan penguatannya untuk INKP. Begitu. Oke, dari sisi pola seperti apa, Pak? Karena di 6 bulan terakhir INKP lebih cenderung tertekan karena di perdagangan Desember ini masih berada di harga di atas 10 ribuan dan kemarin sempat koreksi ke 6.800-an dan mencoba kembali untuk menembus di atas level 7 ribuan, Pak Didit. Oke, kalau kita lihat dari bulan Maret kemarin, sebenarnya pergerakannya juga masih cenderung sideways ya, masih berada di awal-awal fase uptrend ya, selama tidak menembus support krusialnya di 6775. Maka dari itu tetap kita cermati dan waspadai untuk area support krusialnya tersebut, karena kalau break dari 6775, maka waspadai 6200 akan menjadi target koreksi dari INKP. Jadi nanti bisa dinantikan apabila mampu break dari MA20 dan MA60, cukup menarik pergerakannya untuk menuju ke area 7.950 begitu. Kita beralih ke saham pilihan yang ketiga dari infrastruktur telekomunikasi, jatuh kepada ISAT pemirsa. Hari ini menguat di 2,23%, ditutup di level 8.025 dan tadi pun sempat menyentuh di 8.150, level tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini. Akhirnya ISAT mampu menembus di atas level 8.000-an, Pak Didit. Potensi untuk penguatan lanjutan untuk ISAT. Oke, untuk ISAT sendiri kalau kita lihat hari ini bergeraknya cukup menarik ya, pergerakannya ditutup di levelnya 8.025 atau menguat 2,23%. Dan kita lihat juga dari sisi volume ini juga masih disertai dengan volume pembelian, dan dari sisi MACD dan stokastik sebagai indikatornya ini masih bergerak di area positifnya, sehingga nampaknya masih berpeluang untuk melanjutkan penguatannya, paling tidak nanti menguji resist 8150 dan cermati nanti apabila break dari 8150-nya karena hari ini belum tertembus, area 82 sampai 85 ini dapat digunakan menjadi area target penguatan dari pergerakan ISAT selama tidak break atau turun di bawah level supportnya di 7.600, karena kalau break dari 76 selanjutnya ISAT ke 7325. Oke, terakhir ASA, Pak Didit, tapi lebih ke arah spekulatif buy, pertimbangannya? Oke, kalau untuk ASA sendiri ini memang lebih spekulatif buy karena pergerakannya juga masih cenderung 50-50 ya untuk pergerakan dari ASA sendiri. Karena saat ini juga masih tertahan oleh area supportnya di rentang 1065, waspadai karena kalau break dari situ ASA akan menuju ke area 940. Dan waspadai juga dari MACD-nya yang sudah dead cross, dan stokastiknya ini yang masih cenderung berada di area netral. Kami melihat penguatan ASA nampaknya akan cenderung terbatas, paling tidak menguji 1.200 dulu sebagai area resistennya, waspadai karena kalau tidak mampu break dari 1.200,
maka 1065 akan menjadi area target koreksinya, begitu Mas. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada BER, INKP, ISAT, dan juga ada ASA. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Didit, kita masih punya satu segmen lagi, pertanyaan di WhatsApp interaktif. Masih cukup banyak, nanti kita akan coba ulas satu persatu. Dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Didit, kita lanjutkan kembali menjawab pertanyaan di WhatsApp interaktif kami. Ada Bapak Hari dari Kota Blitar ini, Pak Didit. Terima kasih juga sudah bergabung di WhatsApp interaktif menanyakan saham DKFT, Pak Didit, akan kembali naik tidak? Analisis Anda secara teknikal, di mana DKFT di penutupan hari ini di 86 menguat di 3,61%, Pak. Oke, baik. Kalau untuk DKFT, penutupan hari ini di area 86 sebenarnya masih tertahan oleh MA20-nya. Namun yang menarik kita lihat ini masih disertai dengan adanya peningkatan volume beli. Menariknya lagi dari MACD dan stokastiknya, ini pergerakannya akan cenderung berada di area positif. Jadi nanti Bapak dapat mewaspadai untuk pergerakan DKFT selama tidak break dari area support di 79, maka nampaknya DKFT akan menguji 90 dan apabila break maka target selanjutnya dari DKFT yakni di 101 sampai ke 110 terlebih dahulu. Jadi mungkin ini bisa menjadi spekulasi buy terlebih dahulu karena supportnya yang cukup dekat seperti itu. Baik, selanjutnya ada Bapak Anggiat dari Bekasi ini menanyakan saham DILD, Pak. Intelligent Development Tbk hari ini auto reject bawah. Yang cukup menarik adalah di sepanjang hari ini DILD sempat menyentuh ke level 280, nampaknya level tertinggi dalam 6 bulan terakhir dan juga secara year to date sepertinya. Bahkan dalam 1 tahun sepertinya, Pak Didit, koreksi dalam yang terjadi cukup wajar, Pak? Oke, koreksi dalam yang terjadi sebenarnya cukup wajar untuk DILD karena penguatannya yang cukup signifikan ya beberapa waktu lalu. Dan hari ini memang volume penjualannya pun juga cukup besar dari DILD. Namun kalau kita lihat dari sisi stokastiknya ini sudah dead cross dan sedang menuju ke area netralnya. Jadi waspadai nanti akan adanya lanjutan koreksi dari DILD yang kami perkirakan menuju ke 220 sampai 234 terlebih dahulu. Jadi untuk yang memegang saham ini mungkin dapat realisasikan dulu keuntungannya ataupun yang belum memegang mungkin bisa untuk wait and see terlebih dahulu menunggu sinyal reversal begitu. Baik, selanjutnya Ibu Lina dari Jakarta untuk Bumi, Pak. Hari ini ditutup di level 100, melemah di 5,66%. Sudah direkomendasikan untuk cicil beli tidak untuk Bumi? Oke, kalau Bumi kami melihatnya ini nampaknya masih berpeluang untuk lanjut koreksi karena kalau kita lihat volume jual hari ini pun juga relatif cukup tinggi. Nanti bisa dilihat untuk dari sisi indikator lainnya seperti MACD dan stokastik yang nampaknya belum memunculkan adanya sinyal reversal ya. Jadi mungkin dapat tunggu nanti di 92 sampai 96 terlebih dahulu untuk area belinya dari Bumi sendiri begitu. Baik, selanjutnya Ibu Liana dari Surabaya menanyakan saham TOTL, Pak. Total Bangun Persada Tbk nyangkut di 418, Pak Didit. Analisis Anda? Oke. Untuk TOTL sendiri memang saat ini masih menguat ya, namun volumenya masih cenderung kecil. Yang menarik dari TOTL, stokastiknya ini nampaknya berpeluang untuk adanya golden cross sehingga untuk menuju ke area netral. Namun waspadai apabila nanti break dari support di 300, TOTL akan menuju 294 sampai ke area 280. Ini akan lebih baik menunggu terlebih dahulu apabila nanti TOTL sanggup untuk break dari level MA20-nya ya di 320-an gitu. Baik, selanjutnya Bapak Alan di Riau, Pak Didit menanyakan Pegas, Pak. Di menit-menit terakhir jelang penutupan hari ini ditarik menguat cukup signifikan di 4,83%. Ruang lanjutan penguatan untuk Pegas. Oke, untuk Pegas ini sudah break dari MA20 dengan volume yang cukup besar. Jadi nanti dapat diperhatikan untuk area penguatan berikutnya yang kami perkirakan berada di rentang 1440 sampai 1460. Dan apabila break dari area tersebut, maka dapat diperhatikan level 1580 sampai 1660 untuk penguatan berikutnya. Selanjutnya Bapak Bob dari Jakarta menanyakan Antam, support dan resistennya bisa buy di harga berapa? Oke, baik. Untuk Antam hari ini juga ditutup menguat ya, 0,78%, volumenya juga cenderung sama. MACD dan stokastik juga nampaknya berpeluang ke area positif. Namun demikian perhatikan nanti untuk area 1885 sebagai area belinya hingga ke area penutupan sehari ini saja di 1935. Targetnya nanti 1965 sampai ke area 2000 terlebih dahulu. Baik, terakhir dari Bapak Abdul
Tulung Agung. Terima kasih juga sudah bergabung bersama dengan kami menanyakan saham MBAP. Pak Didit, Mitra Bara di Perdana TBK hari ini menguat di 6,94%, meskipun dalam beberapa bulan terakhir ini lebih cenderung mengalami koreksi yang cukup dalam karena sebelumnya sempat berada di harga 6.800-an. Analisis Anda untuk MBAP, singkat saja Pak. Oke, MBAP nampaknya masih berpeluang untuk menguat, paling tidak menguji area tertingginya lagi di 5825 yang tadi. Dan apabila nanti break dari area tersebut, nampaknya MBAP berpeluang untuk menutup gap yang berada di rentang 6.000 sampai 6.325. Jadi perhatikan saja dari sisi volumenya juga begitu. Oke, jawaban untuk Bapak Abdul dari Tulung Agung menanyakan saham MBAP. Dan tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini Pak Didit, waktu kita cukup terbatas. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami, dan Anda bisa bergabung dan berpartisipasi kembali di waktu dan di program yang sama di perdagangan esok harinya. Pak Didit, terima kasih, sehat selalu Pak. Ya, terima kasih Mas. Baik, ada Bapak T. Herditya Wicaksana, teknikal analis MNC Sekuritas. Akhirnya, saya David San, Oval, dan seluruh rekan kerja bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.